Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami menayangkan materi tentang penentuan kos variabel. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anisyah Bito, Yuska Rahayu Junaidi, Nurjanah Dwi Utami Hunawa Mohi dan Sakinah Alamri. Tujuan pembelajaran pertama menjelaskan perbedaan antara penentuan kos variabel atau variable costing dan penentuan kos penuh atau absorption costing. Kedua, menjelaskan manfaat metode penentuan kos variabel dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Ketiga, menyusun laporan laba rugi segmentasi dengan pendekatan penentuan kos variabel. Keempat, menjelaskan pemanfaatan informasi kos variabel bagi manajemen. Dan terakhir, menjelaskan pemanfaatan metode penentuan kos variabel dalam perencanaan dan pengendalian. Penentuan kos variabel atau variable costing adalah metode penentuan kos yang cocok dengan pendekatan perilaku biaya dalam perhitungan laba rugi. Penentuan kos penuh atau full costing adalah metode penentuan kos yang sesuai dengan pendekatan fungsional dalam perhitungan laba rugi. SAK menghendaki digunakannya metode penentuan kos penuh untuk tujuan pelaporan keuangan ekstern, dan penentuan kos variabel hanya untuk digunakan secara intern oleh manajemen. Perbandingan antara metode kos variabel dan metode kos penuh. Biaya produk pada metode kos variabel yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan pada metode kos penuh yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Yang kedua, biaya periodik. Pada metode kos variabel yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Sedangkan pada metode kos penuh yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Berikut ilustrasinya. Dengan menggunakan metode kos variabel, setiap unit produk dilaporkan di neraca sebesar 200.000. Sedangkan dengan menggunakan metode kos penuh, setiap unit produk dilaporkan di neraca sebesar 225.000. Selisih 25.000 terjadi karena perbedaan cara perlakuan biaya overhead pabrik tetap. Dengan metode kos penuh, biaya overhead tetap ini disebar ke seluruh produk, sedangkan dalam metode kos variabel tidak ada unsur biaya tetap dalam kos produk. Bagaimana dengan biaya non-produksi? Biaya administrasi dan penjualan tidak diperhitungkan dalam penentuan kos produk. Meskipun biaya tersebut merupakan biaya variabel, pembedaan biaya non-produksi ke dalam biaya variabel dan biaya tetap dilakukan untuk kepentingan perhitungan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, seluruh biaya variabel, baik biaya produksi maupun biaya non-produksi digabungkan, demikian pula dengan biaya tetap. Laporan laba rugi. Karena metode kos penuh dan metode kos variabel menghasilkan angka kos produk yang berbeda, maka tentunya kedua metode ini juga akan menghasilkan angka laba atau yang berbeda. Sebagai contoh, dengan menggunakan data di atas, perusahaan menghasilkan produk sebanyak 20.000 unit. Dari jumlah tersebut hanya terjual sebanyak 24.000 unit. Dengan demikian, ada persediaan akhir periode sebanyak 6.000 unit. Jika persediaan akhir ini dilakukan dengan metode kos variabel, maka kosnya akan lebih kecil dibanding penilaian dengan metode kos penuh. Perbedaan ini disebabkan adanya pengakuan biaya overhead sebagai biaya produk dengan metode kos penuh. Jika dari data di atas disusun laporan laba rugi,
maka laporan laba rugi yang disusun dengan metode cost variabel akan nampak pada gambar 6.1 dan laporan laba rugi yang disusun dengan metode cost penuh nampak pada gambar 6.2. Penjelasannya, gambar 6.1 menunjukkan bahwa kos penjualan variabel berjumlah 4.800.000.000, yang mana 200.000 dikali 24.000 unit yang terjual. Biaya overhead tetap sebesar 750 juta, dikurangkan sebagai biaya pada periode tersebut. Dengan demikian, total biaya manufaktur yang dibebankan ke laba rugi periode tersebut sebesar 5.550 juta. Biaya administrasi dan penjualan yang dibebankan berjumlah 540 juta, yang mana biaya variabel 240 juta dan biaya tetap 300 juta. Gambar 6.2 menunjukkan bahwa kos penjualan yang dibebankan berjumlah 5.400 juta, yang mana 225.000 dikali 24.000 unit. Dari jumlah tersebut, 600 juta diantaranya merupakan biaya overhead pabrik tetap yang diakui sebagai biaya periodik. Jumlah biaya administrasi dan penjualan yang dibebankan ke laba rugi sama, yaitu sebesar 540 juta. Berikut hubungan antara penjualan, produksi, dan laba. Perhatikan gambar 6.4, yaitu laporan laba rugi berdasarkan metode cost variabel. Dan gambar 6.5 yaitu laporan laba rugi berdasarkan metode cost penuh. Perlakuan biaya overhead pabrik tetap dalam metode cost penuh. Perbedaan pokok antara metode cost penuh dan metode cost variabel adalah pada pengakuan biaya overhead tetap. Metode cost variabel lebih mudah digunakan. Biaya overhead tetap sesungguhnya dibebankan ke laba rugi pada periode terjadinya biaya tersebut. Penentuan cost variabel dan penilaian kinerja manajer. Penilaian manajer sering dikaitkan dengan kemampuan unit yang dikendalikan oleh manajer tersebut. Dengan kata lain, kinerja manajer biasanya diukur dari laba perubahan laba dari satu periode ke periode berikutnya, dan perbandingan antara realisasi laba dan target laba biasanya digunakan sebagai tolak ukur kinerja seorang manajer. Kos produksi variabel adalah 100.000 per unit untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Jika diasumsikan untuk menghitung tarif biaya overhead digunakan dasar volume produksi, maka kos produk dengan metode kos penuh untuk tahun 2020 adalah 200.000 per unit, yang mana 100.000 ditambah 5 miliar bagi 50.000. Laporan laba rugi dengan metode kos variabel dan metode kos penuh adalah sebagai berikut. Pada laporan sebelumnya, penjualan naik dari 25.000 unit menjadi 50.000 unit. Jumlah kos variabel laba bersih mengalami kenaikan sebesar 1.250.000 dari tahun 2020. Biaya tetap biaya variabel per unit dan harga jual per unit tidak berubah.
Dengan metode tahun 2021 dari rugi sebesar 1.250.000.000 menjadi laba sebesar 2.500.000.000. Namun dengan kos penuh, meskipun penjualan naik 2 kali lipat, justru laba bersih mengalami penurunan sebesar 1.250.000.000, yang mana dari laba sebesar 1.250.000.000 menjadi laba sebesar 0. Dari tahun 2020 ke tahun 2021, kinerja perusahaan mengalami kenaikan 2 kali lipat. Biaya tetap tidak berubah dan biaya variabel per unit juga sama. Meskipun demikian, metode kos penuh gagal mengungkapkan perbaikan kinerja perusahaan dan bahkan mengungkapkan informasi yang berkebalikan atau negatif. Di sisi lain, metode kos variabel justru dapat menghasilkan informasi kenaikan laba sehingga dapat mencerminkan kenaikan kinerja penjualan. Dengan demikian, untuk tujuan penilaian kinerja manajer, metode kos variabel lebih cocok digunakan. Metode kos variabel dan pelaporan segmentasi. Pemanfaatan metode kos variabel untuk penilaian kinerja tidak hanya sebatas kinerja manajer. Para manajer perlu menilai kegiatan unit organisasi yang menjadi bidang tanggung jawabnya. Sebagai contoh, seorang manajer harus secara terus-menerus mengevaluasi laba kontribusi untuk setiap pabrik, lini produk, dan wilayah penjualan. Pelaporan segmentasi berbasis metode kos penuh. Untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen, bagian akuntansi harus memutuskan apakah sebaiknya laporan laba rugi segmentasi disajikan dalam format kos penuh atau kos variabel. Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan pembandingan kedua laporan laba rugi tersebut. Diasumsikan kita akan menggunakan data yang dimiliki oleh PT Dirgantara, yaitu perusahaan yang menghasilkan 2 macam produk, yaitu meja makan dan meja tamu. Perhatikan gambar 6.9 laporan laba rugi segmentasi tahun 2020 berdasarkan metode kos penuh. Kemudian gambar 6.10 laporan laba rugi tahun 2021 berdasarkan metode kos penuh. Pelaporan segmentasi berbasis metode kos variabel. Laporan laba rugi segmentasi yang disusun dengan metode kos variabel pada dasarnya hampir sama dengan laporan laba rugi segmentasi pada metode kos penuh. Pada model ini, biaya-biaya dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap juga dipisahkan ke dalam biaya tetap langsung dan biaya tetap bersama. Secara lengkap, laporan laba rugi segmentasi berbasis metode kos variabel bisa dilihat pada gambar 6.11. Manfaat berupa penghematan biaya. Kos penjualan variabel 2 miliar, biaya administrasi dan penjualan variabel 100 juta, biaya overhead tetap langsung atau terhindarkan 200 juta, biaya administrasi dan penjualan tetap 50 juta. Total manfaat 2 miliar 350 juta. Pengorbanan berupa kehilangan pendapatan penjualan. Nilai penjualan meja tamu 2 miliar 900 juta, selisihnya yaitu 550 juta. Metode kos variabel untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan keuangan mengharuskan manajer mengestimasi besarnya penjualan, tingkat produksi, besarnya biaya, dan sebagainya. Peramalan penjualan dapat digunakan untuk membuat rencana produksi dan pada gilirannya akan menentukan jumlah pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.